Halo, pernah kepikiran nggak kalau lagu Nina Bobo yang sering kita nyanyikan buat anak itu sebenarnya bisa jadi alat super canggih untuk perkembangan otak mereka? Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana musik secara fundamental bisa mengubah dan meningkatkan perkembangan otak anak. Dan ini bukan cuma soal hiburan ya, ini murni sains. Nah, pernah heran nggak sih soal ini? Anak kecil bisa nyanyiin lirik lagu yang rumit dengan sempurna. Tapi giliran disuruh nginget tadel perkalian, rasanya kayak perjuangan berat. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini dia teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Jawabannya itu bukan karena lagunya catchy, tapi ini lebih dalam lagi. Ini soal bagaimana otak kita dirancang. Musik itu punya semacam jalur VIP langsung ke pusat belajar dan memori di otak kita. Yuk kita lihat lebih dalam gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dengan ngintip apa yang terjadi di dalam kepala seorang anak pas mereka lagi dengerin atau main musik. Dan ini bukan kiasan ya, musik itu benar-benar membangun otak yang lebih baik, lebih kuat secara fisik. Coba bayangin ya, waktu anak main musik, itu tuh kayak nyalain semua lampu di panel kontrol otaknya. Beda sama aktivitas lain yang mungkin cuma aktifin satu atau dua area, musik ini bikin semua bagian kerja bareng. Korteks motorik buat gerakan, korteks auditori buat suara, sampai pusat emosi buat perasaan. Ini benar-benar olahraga otak total. Nah, konsep kuncinya di sini adalah plastisitas otak. Otak anak-anak itu kan ibarat spons, gampang banget dibentuk. Paparan musik yang rutin, apalagi kalau sampai main alat musik, itu secara harfiah memperkuat dan bahkan menciptakan jalur-jalur syaraf baru. Hasilnya, otak jadi lebih efisien dan koneksinya makin mantap. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba lihat perbandingannya di sini. Penelitian pencitraan otak itu menunjukkan perbedaan fisik yang nyata. Yang paling bikin takjub itu adalah korpus kalosum. Ini semacam jembatan super sibuk yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Nah, pada anak-anak yang terlatih musik, jembatan ini lebih tebal. Artinya, komunikasi antara sisi logis dan kreatif otak mereka jadi jauh lebih cepat dan efisien. Nggak cuma itu, volume materi abu-abu mereka yang penting banget buat memproses informasi dan mecahin masalah juga lebih besar. Jadi, semua perubahan fisik di otak ini hasilnya apa sih? Nah, sekarang kita pindah ke bagian di mana kita lihat gimana semua ini jadi peningkatan kognitif yang nyata dan bisa diukur. Studi-studi jangka panjang itu nunjukin manfaat yang luar biasa. Contohnya, memori kerja. Kemampuan kita buat nahan informasi di kepala sambil ngerjain sesuatu, kayak pas lagi ngitung soal matematika. Itu meningkat drastis. Anak-anak yang latihan musik juga jadi lebih jago dalam mengenali pola dan berpikir logis. Dan ini dia poin pentingnya. Makin banyak latihan, makin besar manfaatnya. Sebuah studi besar dari National Institutes of Health di Amerika menemukan ada hubungan dosis respons yang jelas banget. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah hasil langsung dari latihan yang konsisten. Coba lihat grafiknya, jelas banget kan? Anak-anak yang jam latihan musiknya paling tinggi menunjukkan peningkatan memori kerja yang paling signifikan. Ini bukti visual yang kuat banget kalau usaha yang mereka keluarkan itu secara langsung membangun kapasitas kognitif mereka. Dan yang paling keren, manfaatnya ini nggak berhenti di musik aja. Keterampilan yang sama, kayak pengenalan pola, memori, disiplin, yang diasah lewat musik, itu secara langsung nular ke performa di kelas. Makanya, banyak banget penelitian yang nemuin hubungan kuat antara les musik dengan nilai matematika dan membaca yang lebih tinggi. Tapi kekuatan musik itu ndak berhenti di IQ dan nilai rapor aja. Dampaknya jauh lebih dalam, menyentuh sampai ke perkembangan emosional dan sosial seorang anak. Ikut kegiatan musik bareng-bareng, kayak paduan suara atau band, itu ngajarin life skills yang tak ternilai. Anak-anak jadi belajar dengerin satu sama lain, kerjasama buat mencapai tujuan bersama, dan mengekspresikan diri di lingkungan yang aman. Musik juga jadi pereda stres yang ampuh dan cara yang sehat buat ngelola emosi. Saking efektifnya, musik sekarang jadi alat terapi yang sangat kuat. Buat anak dengan ADHD, ritme musik yang teratur itu bisa bantu melatih fokus. Buat anak dengan autisme, musik bisa jadi jembatan komunikasi nonverbal, bantu mereka buat terhubung sama orang lain. Ini nunjukin betapa fundamentalnya musik bagi fungsi otak manusia. Oke, kita udah bahas sains di baliknya. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nerapin ini semua di kehidupan sehari-hari? Yuk, kita lihat beberapa tips praktis yang bisa dipakai siapa saja. Anda nggak perlu jadi ahli musik kok buat ngelakuin ini.
Coba deh pakai lagu buat ngajarin fakta sejarah atau urutan angka, persis kayak lagu ABC tadi. Terus musik instrumental yang tenang bisa ningkatin fokus pas ngerjain PR, karena bisa ngurangi rasa cemas. Mendorong anak buat nyoba main alat musik, apapun itu, bakal ngasih manfaat olahraga otak total yang tadi kita bahas. Dan tentunya, kegiatan kelompok seperti paduan suara atau orkestra itu membangun keterampilan sosial yang penting banget. Jadi, kita kembali ke titik awal. Lagu ABC itu ternyata bukan sekedar lagu anak-anak. Itu adalah alat neurosains yang membentuk ulang otak untuk belajar. Ini bikin kita jadi berpikir ya, kalau musik yang sesederhana itu saja bisa mengubah fisik otak jadi lebih baik, potensi manusia apalagi yang bisa diungkap oleh musik? Ini bukan cuma soal bikin anak-anak lebih pintar, tapi tentang membantu mereka menjadi manusia yang lebih terhubung, lebih berempati, dan lebih ekspresif. Itulah kekuatan musik yang sesungguhnya.